2012 sampai dengan hari ini ya, dengan bantuan teman-teman di rumah sakit UPT vertikal kami, sudah mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit di open source yang bisa dipakai oleh rumah sakit secara gratis. Gitu. Cuma tadi memang basic dari sisi Permenkes nomor 82 tahun 13 ini, standarnya kita kembangkan. Kalau mau komplitnya, ya ada, ya silahkan dikembangkan sendiri gitu. Itu yang diharapkan dari Permenkes ini. Jadi tujuan proses tadi untuk memudahkan rumah sakit, kalau rumah sakit mau mengembangkan sendiri, ya silakan. Selama memiliki kemampuan dalam mengembangkannya. Kalau dikembangkan pihak ketiga gimana? Ya silakan, nggak masalah. Yang ketiga boleh, tapi tolong open source juga. Source itu jangan sampai nggak dikasih ke rumah sakit. Nah, nanti kita lihat ada aturan lagi lebih menguatkan ini. Ya, tolong Bapak Ibu nanti mungkin ini dicoba dipastikan lagi ya, karena ini benar-benar harus dipahami terkait dengan apa yang diamanahkan dari regulasi ini. Ya. Nah, jadi terkait dengan SIMERES tadi, ya, tentunya saya coba mengingatkan bahwa unsur-unsur informasi ada beberapa. Ya, unsur utama itu adalah data. Ya, sebenarnya. Jadi kita harus memastikan, mendefinisikan datanya apa aja sih yang mau kita masukkan dalam sebuah informasi yang akan kita kembangkan. Contoh mungkin di dalam rumah sakit ada SIMERES tadi kan. Karena SIMERES itu di satu kesatuan data apa aja yang mau kita masukkan di situ. Oh, pertama data pasien pastinya. Ketika pasien itu daftar, dia harus dimasukin itu datanya. Dari main NIK mungkin, nama, alamat, tanggal lahir, segala macamnya, sampai dengan kerabat, segala macam, keluarga, segala macam. Itu kita masukin semua. Ya, kemudian ketika dia sudah dientrikan data masuk, dia dapat nomor Merdeka Record. Itu disimpan dalam sistem informasinya. Nah, sudah itu dia mau berobat kemana? Dia pilih, oh saya mau ke klinik gigi, dokter gigi. Ya, tinggal didaftarkan di dokter gigi, didaftarkan di situ, pilih polikliniknya, masuk ke perawatannya, ditensi segala macamnya, ya kan, ditimbang badan segala macamnya, ditanyakan ada keluhan apa segala macam, asuhan keperawatan segala macamnya, baru masuk ke dokter. Nah, itu semua terus berjalan di situ. Sehingga di sini ada proses input, proses output. Ya, jadi semua data-data yang diinput diharapkan itu akan menghasilkan output. Itu akan menghasilkan output. Aneh kalau seumpama sebuah sistem informasi ada proses inputnya tapi outputnya nggak ada. Itu aneh tuh. Ya. Anggapnya itu dia masuknya ke lubang hitam yang nggak jelas kemana tuh data. Nah, ini jangan sampai sistem informasi di rumah sakit itu kayak gitu. Kita masukin aja tuh data, tapi giliran mau lihat laporannya nggak ada tuh. Laporannya mana nggak tahu gitu. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Jadi harus ada outputnya dari data yang kita masukkan. Ya, makanya saya bilang pengertian terhadap proses input ini dikasih tahu juga pada usernya bagaimana nanti outputnya yang akan dihasilkan. Output itu nanti digunakan untuk apa? Ya. Tuh. Supaya dia ngerti gitu. Kalau dia nggak ngerti ini jadi bahaya nih. Biasanya orang sedang input, masukin data banyak-banyaknya. Ada data masukin. Dia nggak peduli salah benernya tuh. Ya, pada saat dia hasilkan outputnya, wah banyak merahnya, banyak errornya di situ, banyak yang nggak sesuai. Nah, ini jadi masalah nih. Nah, ini yang masih kejadian saya lihat di beberapa rumah sakit. Ya, contohnya ya, tadi saya bilang saya punya sistem laporan, itu setiap hari data mungkin ribuan data tuh masuk ke sistem saya. Ya tetap itu rumah sakit ngantri data gitu kan. Ternyata banyak yang nggak sesuai gitu. Nah, ada aja nggak sesuai itu ngantrinya. Gitu. Ya. Nah, ini ya sampai nanti seperti itu. Nah, di sini nanti semuanya itu output itu akan digunakan oleh user. Usernya siapa tadi kan si penggunanya langsung atau user lain yang membutuhkan data itu. Gitu. Makanya di sini apapun data itu harus memiliki tujuan. Prosesnya ada tujuannya. Ya, dan harus ada controlling di sini. Ketika data keluar harus kontrolnya. Saya bilang tadi nggak boleh sembarangan kita kasih akses ke user-user semuanya sama rata gitu. Ya, oh data pasien, sama semua nih rata, si admin bisa, rekam medis bisa akses pasien, dokter bisa, perawat bisa, segala macamnya bisa. Bahaya. Bisa berpotensi nanti ada keraguan terhadap integritas data tadi. Ya. Nah, ini yang harus pastikan lagi ada data kontrolnya gitu, ya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana komponen SIMERES? Ya, tadi sudah sebutkan di awal ya. Selain data dan informasi, tentunya di sini kalau kita lihat, SIMERES itu nanti terdiri dari modul-modul. Modul-modul dalam SIMERES. Nah, ini yang
nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Jadi modul-modul CMRS ini menjadi salah satu yang harus ada direncanakan di awal sebelum kita mengembangkan sebuah CMRS. Kalau nggak mau pusing ya lihat aja standarnya di Permenkes nomor 82 tadi, modulnya apa aja sih yang diinginkan Kemenkes itu ada di situ. Kalau mau lebih dari situ ya silakan. Ya, sesuaikan dengan kemampuan rumah sakit. Yang penting standarnya itu sesuai gitu. Kemudian setelah ada modul-modul baru masuk ke database-nya. Database-nya maunya gimana nih? Saya mau pakai database yang free, yang gratis atau yang lisensi. Kalau gratis ada banyak, ya kan? MariaDB, MySQL segala macam. Bisa tuh gratis. Masa apa sih mulai nggak harus bayar lisensi gitu. Ya, tapi namanya gratis pasti punya keterbatasan. Ya, ini kalau mau gratis tapi maunya nggak terbatas, wah nggak bisa. Yang namanya gratis pasti ada keterbatasan. Nah, tapi tentunya keterbatasan itu bisa dilakukan proses-proses yang lebih baik lagi, ya. Tentunya dengan proses tadi supaya nanti yang keterbatasannya tadi dia bisa menyimpan data yang banyak, ya. Itu bisa lakukan optimalisasi lah sampai dia bisa menyimpan data yang besar, ya. Atau yang lisensi, ya lisensi banyak, ya Oracle, DB2, ya segala macamnya itu banyak berbayar. Tapi dengan ada kalau lisensi itu mungkin secara limitasi dia akan lebih besar untuk penampungan big datanya, ya. Kemudian keamanannya segala macam, fitur-fiturnya itu terus diupdate di situ, ada patch-nya. Nah, itu bedanya antara open source dan lisensi, ya. Kemudian bagaimana perangkat mengolah datanya? Jadi kalau sudah ada modul-modulnya, CMRS-nya segala macamnya sudah kita rencanakan, baru kita bicara mengolah datanya, servernya, speknya gimana, kemudian sistem operasi yang digunakan di server itu apa. Kalau si CMRS-nya supportnya hanya di Windows, ya belinya Windows, jangan belinya yang lain gitu. Ya, karena kejadian tuh kayak gitu tuh dulu tuh. Ya. Oh, CMRS-nya ini hanya bisa jalan di sistem operasi Windows gitu. Servernya dibeli tuh, tapi yang sistem operasi di servernya itu bukan Windows, ternyata pakai Linux, yang nggak jalan. Akhirnya apa? Harus beli lagi lisensi segala macamnya. Makanya harus pastikan di awal dulu. Jadi harus teknologinya dulu kita rencanakan. Sistemnya dulu kita rencanakan, baru cara perangkat keras gitu. Yang sampai dibalik nih, perangkat keras dulu kita adakan gitu kan, baru beli perangkat lunaknya. Jangan. Jadi perangkat keras itu menyesuaikan perangkat lunak. Gitu. Kalau perangkat lunaknya kerasnya nggak mensupport perangkat lunaknya, berbahaya. Gitu, ya. Karena semakin canggih sebuah sistem informasi, maka perangkat keras yang digunakan pun harus semakin canggih pula. Ya, termasuk operatornya, operator PC, laptop segala macamnya. Ya, mungkin kalau tadi menggunakan mobile, Android segala macam, maka dipastikan ya si perangkat pengolah data disediakan buat dokternya. Mungkin dokternya sekarang udah rekam medis elektronik nih, dokternya bisa melakukan penginterian lewat tablet. Sediakan tablet untuk dokter itu mengisinya di situ. Ya dokter nyaman mengisinya. Ya dokternya lebih nyaman dengan bentuk laptop, disediakan laptopnya. Itu karena kalau tablet akhirnya kecil segala macam. Nah ini kan sekarang sudah cukup canggih ya teknologinya, dan pastinya ini juga harus bisa disupport oleh hardware yang memadai. Kemudian perangkat jaringannya, ya perangkat jaringannya di situ kan supaya bisa terhubung satu sama lain. Jadi nggak bisa sistem itu stand alone, berdiri sendiri gitu. Oh, di rekam medis punya sistem sendiri, di layanan punya sistem sendiri, di keuangan punya sendiri, di mana di perawatan punya sistem sendiri. Masing-masing punya sistem, punya database sendiri. Itu akan susah kalau kayak gitu. Ini tapi tetap ada, masih ada rumah sakit yang seperti ini ternyata. Masih terpartisi sistemnya. Akhirnya pada saat disatukan dia bingung tuh. Nyatu ini gimana gitu. Satu input nama pasiennya ada karakter huruf besar, huruf kecil. Mungkin juga ada spasi kan. Satu lagi nggak ada. Ya. Ataupun oke sepakat pakai medical record, tapi medical record-nya beda-beda. Nah, ini masalah juga. Makanya ketika sudah bicara CMRS, maka harus terintegrasi semuanya, terhubung semuanya, tersentralis datanya, dan dihubungkan dengan perangkat jaringan yang ada di rumah sakit, baik berupa local area network, atau wide area network, yang mungkin kalau wide area network ini lebih luas ya, antar gedung yang agak sedikit berjauhan.
Kalau dia pakai LAN nggak cukup gitu, ya backbone-nya segala macamnya. Pakai WAN, dia biasanya menggunakan jaringan, menggunakan antena biasanya ataupun apa ya. Itu bisa dipakai tuh menghubungkan antara satu gedung dengan gedung lainnya. Ini saya pernah lakukan juga dulu nih. Ya di tahun berapa dulu ya? Itu tahun 2008 itu 2008 saya sempat bekerja sebagai IT network dulu ya. Itu tugasnya menghubungkan jaringan antar gedung di situ. Jadi harus pasang jaringan ya yang dimana satu gedung lain bisa terhubung di server yang ada di gedung lainnya. Nah, itu bisa menggunakan WAN. Atau saat ini mungkin lebih canggih menggunakan public IP. Public IP itu berarti bisa diakses dimanapun ya, lewat akses publik gitu, dengan menggunakan fasilitas internet. Nah, contoh mungkin kalau menggunakan public IP adalah saat ini yang mungkin banyak digunakan adalah websitenya sebuah rumah sakit, itu public IP. Siapapun bisa mengakses di situ. Ya. Atau dengan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan untuk proses bridging-nya. Nah, itu maka menggunakan public IP ataupun dengan internet. Ya, ini. Jadi 4 ini yang nanti tinggal pilihannya mau pakai yang mana. Nah, makanya harus hati-hati, jangan sampai semuanya bisa dipasang secara public IP semua gitu. Ya, data pasien yang sifatnya rahasia bisa diakses oleh publik, kok jangan. Ya, dibatasi benar-benar. Nah, sampai nanti ini nggak dibatasin. Ya. Oke, kemudian operator. Operator juga bagian penting ya. Yang tadi kalau ini udah bagus nih, aplikasi bagus, kemudian perangkatnya bagus, jaringannya stabil, tapi operatornya nggak menggunakan, percuma juga. Ya, jadi hanya sekedar nggak ada isinya sih, sebuah barang cantik nggak ada isinya, nggak digunain, repot. Ada nggak seperti ini? Ada. Ya. Jadi saya pernah itu ke sebuah rumah sakit di daerah mana sih lupa tuh ya. Itu SIM-RS bagus dari luar negeri, SIM-RS-nya. Mereka adopsi dari luar negeri dan dipasang di rumah sakit tersebut. Nah, itu saya diminta pimpinan ngecek di sana, coba dicek ke sana masalahnya apa gitu kan. Kok nggak jalan tuh gitu. Ya, saya cek di sana, saya interview usernya, operatornya nih, ya, tanya kenapa kok kamu jalanin padahal nih sistemnya dari luar negeri gitu. Justru karena dia nggak paham itu sistem prosesnya gimana gitu, karena berbeda dengan sistem sebelumnya gitu. Dulu kayak gini, sekarang nggak bisa kayak gini gitu. Nah, ternyata memang nggak bisa juga sebuah sistem informasi itu dijalankan di satu instansi bagus, ketika dipakai di instansi kita bisa berjalan dengan baik, nggak juga. Butuh adaptasi, butuh penyesuaian lagi. Nggak bisa kita simpulkan semuanya bisa dipakai semua. Jadi nggak bisa. Nggak bisa plug and play. Dipasang, jalan, nggak bisa. Ya. Contoh kalau SIM kayak Windows itu udah pasti ya, dia udah ada fitur-fitur yang sudah dipakai. Mau nggak mau itu harus dipakai. Pokoknya udah kayak gitu udah. Ya, kita ada kendala apa ya itu mungkin nanti hanya sekedar masukan. Sisanya ya apa adanya sesuai dengan standarnya. Kalau kita pakai Windows standar sama standar apa Enterprise pasti beda. Home Edition sama Enterprise pasti beda. Nah, itu makanya saya bilang nggak bisa sebuah operator itu tidak dilibatkan dalam sebuah sistem. Jadi operator sebagai penentu juga dalam jalannya sebuah sistem informasi yang baik. Nah, sebuah sistem tanpa ada isinya pun akan jadi masalah. Jadi syaratnya harus ada yang input. Kalau inputnya bagus, datanya bagus, maka informasinya juga bagus. Ya. Kemudian terakhir adalah organisasi pengelola SIM-RS. Nah, ini penting juga nih. Ini terkadang menjadi hal yang dilupakan oleh beberapa rumah sakit ya saya lihat. Ya. Di mana saya juga melihat beberapa rumah sakit tidak memiliki unit pengelola SIM-RS-nya atau IT di rumah sakit sendiri. Ada yang nggak punya sama sekali bahkan. Ya, gitu. Nah, ini jadi masalah ya. Sehingga ketika itu dijalankan, ya, mereka sepenuhnya bergantung pada pihak ketiganya, pada vendor. Ya sebenarnya nggak masalah selama dia vendor itu memang bertanggung jawab terhadap sistem itu. Tetapi kan tentunya yang namanya pihak ketiga pasti ada biaya, ada anggaran. Dan itu biasanya juga harus ada hitung-hitungannya di situ ya.
Dan kalau kita lihat juga kalau PHP ketiga juga, ya pastinya juga kita jangan sampai ketergantungan juga. Gitu. Waktu nanti mungkin pihak ketiganya itu sudah apa? Sudah selesai kontraknya, kemudian kita mesti tergantung sama mereka, akhirnya nggak ada yang ngelola, putus semuanya. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi unit pengelola ini sebenarnya harus ada ya di sisi rumah sakit. Jadi rumah sakit itu harus punya talenta-talenta digital yang mampu dalam mengawal sistem informasinya. Gitu. Ya, makanya apa di program transformasi digital Kementerian Kesehatan itu ada tuh terkait dengan pengembangan talenta digital di dunia kesehatan. Mudah-mudahan nanti rumah sakit Bapak Ibu yang sudah punya rumah sakit bisa diikutsertakan nih teman-teman tim IT-nya masuk ke sana untuk lebih belajar lagi terkait dengan kompetensi IT di kesehatan. Ya, karena itu sangat penting sebenarnya saya pikir ya ownership pengasih meres ini. Karena saya pernah pengalaman dulu teman saya tuh bekerja di rumah sakit ya di rumah sakit daerah ya itu dia pakai pihak ketiga. Pada periode tertentu dia nyaman tuh karena semuanya disupport dari mulai servernya, jaringannya, STM-nya ya, STM yang awal nih, pengelolanya nih semua disupport oleh mereka. Pada suatu waktu itu berhenti tuh, habis kontraknya, dia berhenti, nggak diperpanjang karena biaya cukup besar katanya, sampai tahun-tahun. Ya efisien. Akhirnya berhenti, semuanya dicabut, jaringannya dicabut, servernya diambil, SDM-nya pergi, nggak punya apa-apa. Sekedar server aja dia nggak bisa pegang, karena servernya punya vendor. Perangkat jaringannya punya vendor, diambil semua. Akhirnya apa? Akhirnya harus mulai dari awal lagi. Rekrutmen IT lagi, kemudian rencanakan beli hardware lagi, bikin sistem lagi. Itu enggak lah. Itu waktunya lama itu. Setahun 2 tahun baru bisa live kembali. Ya, itu kan jadi masalah. Makanya ketika kita pakai ketiga, maka coba direncanakanlah untuk membentuk sebuah unit pengolah SIMRS-nya. Supaya apa? Bisa ada yang ngawal di situ. Dia akan mengawal di situ. Ya. Ketika nanti udah jadi sistem itu, vendor selesai, dia bisa menggantikan vendor itu secara sendirinya. Nggak perlu bingung, nggak perlu nyari-nyari lagi gitu vendor-vendornya tadi gitu. Ya. Inilah yang penting saya pikir. Yang saya lakukan saat ini di unit saya adalah melakukan ini, pengembangan STM sendiri supaya memudahkan dalam pengembangan selanjutnya. Boleh pakai vendor, tapi vendor itu nanti ketika selesai kasih source code-nya, kita kembangkan sendiri. Ya, ujung-ujungnya nanti ada anggaran. Nah, makanya ini tugas manajemen. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti yang jadi manajemen rumah sakit ya pasti tahu lah ya anggaran SIMRS itu berapa. Ya, nah, tentunya mempertimbangkan aspek-aspek yang ini tadi ini. Ya, jadi ada faktor STM, faktor sistemnya, faktor hardware-nya, jaringan segala macam itu harus diperhitungkan semua. Sehingga anggaran ini bisa diperencanakan dan bisa lebih efisien. Nah, sampai tahun ke tahun anggarannya cenderung naik nih, jangan. Ya, biasanya kalau tahun pertama tinggi wajar karena dia akan mengorbankan banyak pengembangan terkait dengan modul dan STM tadi. Tapi di tahun kedua, ketiga itu mungkin sudah mulai berkurang harusnya. Sampai dengan titik nanti break-even point, nah itu nanti akan kelihatan. Ya, untungannya didapat dari penggunaan SIMRS di rumah sakit. Memang butuh 2-3 tahun baru bisa terlihat pengembangannya. Nggak mungkin di tahun pertama. Ya. Tuh. Nah, ini anggaran penting. Ya. Oke. Kemudian nah, ini terkait dengan pemrosesan informasi. Ya. Jadi di PP nomor 46 tahun 2014, ini mengenai informasi kesehatan, ini aturannya ada nih ya. Tadi kan PMK nomor 82, ini nomor PP nomor 46. Pengembangan informasi kesehatan dapat melalui kegiatan perencanaan sistem. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengembangkan sistem, direncanakan dulu. Kalau Bapak Ibu sebagai manajemen rumah sakit nih, mungkin jadi direktur rumah sakit atau jadi kepala IT di rumah sakit mungkin mau mengembangkan sistem informasi, rencanakan dulu sistem. Rencanain sistem tadi data apa yang mau diinputkan, kemudian modul apa yang mau dikembangkan, ya bikin tuh kerangkanya dulu. Ya baru nanti kita analisis sistem. Analisis kita di sini tadi dibikin tuh semacam kerangkanya. Kerangkanya melibatkan siapa? Melibatkan user-user yang ada. Kita analisis sistem, dilihat dari kebutuhannya, baru dirancang sistemnya. Ya.
Rancang sistem ini nanti berupa gambaran atau prototype dari sebuah sistemnya. Ya, kalau kami biasanya nyebutnya UI, UX di situ. Kita lihat perancangan sistemnya. Jadi prototipe seperti apa. Nah, ini harus disounding dulu ke user nih. Ketika dirancang sistem tuh disounding ke usernya. Jangan di user itu nggak dilibatkan. Nih, kemarin hasil analisanya kayak gini, nah sistemnya kira-kira kayak gini. Oke atau enggak? Meskipun nggak oke, dirubah dulu. Ya. Yang sampai ini udah dikembangkan, baru dikasih ke user, jangan. Nanti kasihan nanti yang ngembangin. Ya, baiknya dirancang dulu, user nilai, oke nih, baru dibuat sistemnya. Nah, dibuat, baru diuji. Ya, baru direncanakan penyediaan perangkat kerasnya. Nah, sebelum makan jangan sampai nanti kebalik nih, perangkat keras dulu baru perangkat lunaknya, jangan. Perangkat lunak dulu, jadi pastikan kompatibelnya, pastikan requirement hardware-nya, baru dibuat perangkat kerasnya, baru dibeli. Kalau udah dibeli, baru diuji coba tuh, diinstal, diuji coba di situ. Oke atau enggak? Karena kadang mungkin tadi ketika di sini udah oke, ternyata di sini beda nih. Nah, ini jadi masalah. Makanya benar-benar pendekatan user itu sangat penting. Jadi user itu dilibatkan, ya sampai nanti mereka nggak merasa nggak dilibatkan. Jadi kayak tadi ceritakan, nggak mau digunakan itu user karena nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, gitu. Karena kan terkaitan dengan pekerjaan harian yang mereka terganti dengan sistem digital ini. Ya, jadi buat user senyaman mungkin dalam menggunakan sistem kita. Nah, setelah uji coba sistem oke, baru implementasi. Ya. Implementasinya bisa bertahap, bisa keseluruhan, tergantung dari keberhasilan tadi, pendekatan pada usernya. Kalau usernya, yang hanya sebagian yang udah oke, ya itu dulu aja dijalanin. Yang belum oke, ntar dulu, bertahap. Ya. Tapi kalau dia yang belum oke ini bagian dari proses terkait, ya itu harus benar-benar dipastikan dia oke dulu. Ya, gitu. Sampai dia bilang, dia udah oke, jalanin baru. Baru jalanin, baru dilihat tuh, jalan nggak nih sistemnya, dipelihara, baru dievaluasi. Nah, evaluasi jangan sampai itu dilakukan hanya setahun sekali, jangan. Ya. Jadi evaluasi dilakukan bisa sebulan sekali ataupun ya tergantung dari sisi masalah yang ada sebenarnya. Gitu. Ya, ini yang biasa dilakukan harusnya. Ya. Jadi sistem itu nggak bisa berjalan sendiri, perlu perencanaan yang bagus, perlu proses-proses lain sehingga dipastikan ketika dijalankan sesuai dengan keinginan user dan sesuai dengan proses bisnis di sisi rumah sakit. Nah, di bawahnya, ini pengelola SIK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi singgung tadi ya, pihak ketiga boleh tuh, ya Bapak Ibu boleh pihak ketiga. Jadi di rumah sakitnya kalau mau pakai pihak ketiga boleh, nggak masalah. Ya, tapi, ada tapinya. Satu, hak kekayaan intelektual atas sistem elektronik kesehatan dipegang oleh pengelola sistem kesehatan. Nggak boleh nih, haknya itu dipegang oleh vendor, pihak ketiga nggak boleh. Miliknya si rumah sakit. Ya, miliknya orang yang ngelola IT di rumah sakit itu. Karena apa? Karena ya ini, basic pengembangan mereka adalah proses bisnis rumah sakit. Nah, bisnis proses rumah sakit itu yang buat siapa? Manajemen rumah sakit, orang rumah sakit, ya berarti punya rumah sakit itu di situ. Ya, nah, ini harus pastikan ya, sampai nanti nggak ada. Yang ada dipegang oleh pengelola rumah sakit. Nah, kata saya singgung tadi di sini harus ada pengelola CMRS nih. Nah, ini tegasin lagi dari sini saya ambil nih. Ada pengelola. Nah, pengelola itu yang megang. Pengelola itu yang ketiga ya, tapi pengelola di internal rumah sakit. Nah, kemudian, ini kode sumber sama ya tadi ya dengan PMK nomor 82. Kode sumber atau komputer dibuat oleh sumber daya manusia eksternal atau pihak ketiga tersebut harus diserahkan dan disimpan oleh penguasa. Lagi-lagi tegaskan lagi, harus terbuka. Source code-nya harus terbuka dan dikasih ke pengelola SIK di rumah sakit. Nah, mau nggak mau tuh harus didorong tuh. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin saat ini yang di rumah sakitnya belum ada pengelolanya, ya segeralah dibentuk, ya segera dicari orang-orangnya. Supaya pada saat nanti itu didelegasikan, vendornya selesai, dia sudah pegang, bisa dikelola sendiri. Ya, jauh lebih efektif, efisien kalau sudah dikelola oleh internal rumah sakit. Ya. Karena apapun itu pastinya akan tepat penyesuaiannya, adaptasi juga akan lebih cepat lagi. Ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan kalau ada mau ditanyakan. Yuk. Ya Pak, boleh tanya? Ya silakan. Dari mana nih Bu? Ibu siapa? Ya, Mas Maria Pak dari Rumah Sakit Tarakan. Silakan. Sudah iya Pak. Belum lama ini SIM RS kami pakai pengelola sistem yang tadi Bapak bilang pihak ketiga. Tapi kendala teman-teman di lapangan, kan dokter-dokter sudah harus mulai menginput gitu ya, dari sistem, mulai dari resep dan lain sebagainya. Nah itu seringkali ada kendala. Kalau di tempat saya itu, kebetulan saya di unit penunjang Pak, jadi pada saat kita mengamprah, entah itu bentuknya ATK atau barang rumah tangga lain, kan kami menginput dulu di unit kerja kami, tapi tetap harus di-print, kemudian sampai ke bagian rumah tangga, misalnya ATK yang mau kami input pun, itu dia harus approval ulang. Jadi ini mungkin karena perubahan ya Pak, tapi seringkali terjadi kendala-kendala dan SIM RS tuh kadang-kadang kalau dikontak susah, entah dari mana gitu. Jadi kami memang comfort-nya dengan sistem yang lama gitu. Begitu juga dengan e-rekam medisnya yang statusnya lama naik dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu gimana ya kira-kira supaya katanya kalau menggunakan by system itu kan kita paperless gitu kan ya Pak. Artinya kalau kita sudah menginput alat rumah tangga kita, kebutuhan kita di unit masing-masing sampai di bawah kan kita tinggal menerima barangnya. Bukan lagi ngeprint, bukan lagi tanda tangan, bukan lagi cetak ulang gitu loh Pak. Kendala-kendala seperti itu kira-kira pengalaman Bapak gimana ya Pak? Mohon infonya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini hal yang menarik. Ya, tadi saya sudah sampaikan, intinya memang sekali lagi faktor user sangat menentukan proses sebuah sistem. Ya, sistem sebagus apapun kalau user nggak menggunakan jadi cuma juga gitu. Makanya, jadi Bu, sekali lagi ini pertanyaannya sistemnya beli jadi Bu ya, jadi nggak dari proses perencanaan Bu ya? Mungkin yang baru ini ada program perencanaannya. Memang waktu awal itu datang kami diundang gitu kan. Misalnya proses di CSSD sterilisasi alurnya seperti apa gitu kan. Pelayanan di kamar jenazah alurnya seperti apa gitu. Sudah kami sampaikan, tapi dengan berjalannya proses tersebut banyak kendala yang kami temukan gitu Pak. Berarti ini memang salah Bu, strategi salah. Misalnya tadi jadi pengembangan itu dia jangan dikembangkan dulu kalau dia belum dirancang. Jadi dia harus bikin prototipenya dulu gitu lewat sebuah UI atau tampilan yang tanpa ada proses pengembangan. Jadi dikomentari dulu usernya. Jadi kalau itu sederhana klik ini masuk ke sini, ini klik ini masuk ke sini gitu. Iya, dia hanya mengajarkan ini klik sini, ini klik sini, ini klik sini gitu. Ya kan? Nah itu harus dicek komentar user gitu. User belum ngatur kayak gini. Oke. Nah ini yang perlu dipastikan Bu. Mungkin vendor ini yang masih belum paham ataupun belum melakukan proses yang diamanahkan oleh SIKI itu sebenarnya. Ya ada satu contoh kasus lagi Pak di kamar jenazah. Nah, misalnya jenazah itu meninggal hari ini, kan kita harus bisa menginput hari ini gitu. Tapi ternyata petugas kamar jenazah tidak bisa menginput gitu karena inputannya itu mungkin kan meninggalnya di ruang perawatan ya Pak ya, bukan di kami. Jadi yang harus closing kan di perawatan gitu. Nah, begitu kami di kamar jenazah kebetulan pihak ketiga ingin menginput di hari itu, misalnya ketemunya hari libur nggak bisa. Jadi tanggal meninggalnya lewat gitu loh Pak. Jadi gimana itu? Pusing. Padahal alurnya sudah disampaikan gitu. Jadi yang buka misalnya dari IGD masuk meninggal IGD, saya besokannya ke IGD dulu gitu. Nanti baru diinput di hari yang meninggal. Kalau kami nggak bisa mengakses gitu loh Pak. Oke. Baik Bu. Ya. Jadi karena memang ini sudah terlanjur implementasi Bu intinya Bu ya. Menyebabkan jadi harus ada proses ini Bu. Evaluasi tentunya terhadap implementasi tadi ya. Nah, karena apa? Karena memang apapun itu sistem itu pasti kalau ada masalah harus dievaluasi. Masalahnya di mana sih gitu untuk kita perbaiki bersama gitu. Jadi saran saya sih mungkin baiknya memang diajak kembali duduk vendornya untuk review kembali permasalahan tadi dan dibuat semacam timeline penyelesaiannya. Dan dipastikan mereka juga harus melibatkan si usernya nih, jangan menyeblokkan sendiri gitu. Jadi tapi di rumah sakit ada IT-nya Bu ya, ada pengolahnya ya? Ada ya? Kami punya SIM RS-nya ada. Yang mengelola unit pengelola SIM RS-nya ada unit SIM RS-nya?
Ya, kemarin kan kita pengelolanya pakai pihak ketiga gitu kan, Pak. Nah, itu jadi salah juga nih. Jadi nggak ada yang ngawal nih Bu. Jadi kasihan kalau kayak gitu. Nah Hmm. ini masalah ini Proses situasional. evaluasinya tuh 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, Pak. Jadi kita masih duduk bareng karena ini. Tergantung Bu, tergantung. Tergantung dari sisi kebutuhan itu. Kalau sifatnya darurat ya nggak bisa sebulan Bu. Ya bahkan harusnya hitungan hari pun harus sudah dieksekusi gitu. Karena kan apalagi itu mengganggu proses layanan, nah jadi masalah. Ya, tapi Iya. kalau dia nggak mengganggu proses layanan mungkin bisa ada evaluasi sebulan sekali. Gitu. Tapi Oh, gitu. kalau dia memperlambat proses layanan, bahkan pasien menjadi banyak antrian, nah Iya. ini kan nggak efisien, nggak efektif nih berarti si Meresnya nih. Itu harus segera ditangani gitu, nggak boleh enggak gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, ya idealnya memang harus ada yang ngawal di sisi rumah sakit, si vendor harus ada yang gandeng gitu. Supaya dia tuh nggak nggak bergerak diri, nggak menurut versinya dia gitu. Makanya pas saya di sistem kami di Kemenkes tuh ketika ada ngomong sistem ada vendor, oke, kami kawal terus tuh sampai dia selesai, Betul-betul bisa. setelah terima baru kita lepas gitu. Karena apapun itu pasti dia akan nanti ada takut salah, apalagi dia bukan orang kesehatan kan, bukan rumah sakit, kadang nggak ngerti prosesnya kan, Iya. menyembuhkan diri. Ya, mungkin dia punya pengalaman rumah sakit, tapi belum tentu sama nih rumah sakit yang dia sebelumnya dikembangkan sama yang rumah sakit Tarakan, belum tentu sama gitu. Karena prosesnya kan beda, alur layanan kan pasti beda, nggak semuanya sama gitu. Itu yang penting sih pastikan. Iya. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya baik. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan ataupun sharing, silakan. Nggak ada ya? Nggak ada, selanjutnya ya. Oke, nah ini tahapan perkembangan CMRS. Nah, ini Bu, ya tadi mungkin Bapak Ibu sekali lagi, sebuah CMRS itu pasti mengacu pada tahapan manual dulu. Manual itu berupa hard copy. Ya, ketika mau dikembangkan sebuah dalam bentuk digital, maka dia lihat versi manualnya gimana. Ya, alur proses manualnya gimana, dokumen manualnya gimana, gitu. Ya, jangan sampai nanti kita mengecualikan ini nih proses manual, dokumennya bikin versi digitalnya aja lah gitu. Pada saat digunakan ternyata mungkin ada variabel-variabel yang di manual itu ada, di sini nggak ada. Otomatis akan ada penolakan dari user. Gitu. Ya, gitu. Dulu di sini kayaknya ada nih manual itu ada nih variabel, misalkan variabel nik, di sini kok nggak ada nih. Nah itu pasti user akan mempertanyakan. Nah makanya harus pastikan proses manual ini jangan di skip, jangan dikecualikan dulu. Kita lihat dulu manualnya gimana sih. Oh dia proses daftar nih ya kan, dia daftar di pendaftaran, kemudian pendaftaran formnya kayak mana nih, oh dicek di situ formnya. Nah itu yang harus dilakukan oleh pengembangnya Bu, pihak ketiga atau siapa aja. Jadi dia data benar-benar manual. Sampai dengan pasien itu pulang, ya itu harus pastikan form yang terlibat apa, alurnya gimana. Sehingga nanti pada saat nanti di digitalisasi itu sudah klop, sudah sesuai dengan pasal manual. Gitu. Karena saya yakin setiap rumah sakit pasti beda-beda tuh, nggak semua sama formnya. Contoh mungkin saya pernah menganalisa form kematian pasien meninggal. Misalnya. Ya, itu ternyata saya kasih sampling di beberapa rumah sakit daerah sama swasta. Waduh, beda-beda semua. Gitu. Ya kan? Mungkin secara apa? Itu sama mungkin secara variabel ada yang beberapa sama, tapi ada juga yang berbeda variabelnya gitu. Oh, ini bahkan mungkin lebih komplit nih, yang ini enggak terlalu komplit gitu. Asal keperawatan misalkan, ada yang sederhana, ada yang lebih komplit gitu kan. Nah, ini yang harus pastikan karena memang belum ada standar kan. Nah, makanya harusnya ya siapapun itu pengembang itu harus melihat dari sisi form manual dulu sama alurnya gimana. Kapan form itu diisi, kapan form itu disimpan. Dia harus benar-benar pasti paham sih. Nah, kalau dia udah paham, maka nanti di sini juga ada enak di bahasa digital. Nah, kemudian baru fase elektronik. Nah, elektronik ini baru ada pertukaran data, ada model interoperabilitas data antar sistem. Dengan sistem mana aja nih? Dengan sistem perbankan, misalkan untuk billing sistemnya. Kalau udah banyak nih rumah sakit yang pakai jasa perbankan sebagai kasirnya. Jadi ketika masuk pasien itu masuk ke bank tuh.
ya kan? Bank itu nanti akan langsung membuat semacam rekonsiliasi data harian ke SIM-RSI rumah sakit. Itu ada, bisa. Kan saat ini di era sekarang kan e-konsultasi, ya, itu menggunakan e-wallet misalkan, dengan payment gateway beberapa yang terhubung di situ kan, itu bisa digunakan. Jasanya udah banyak menggunakan itu. Itu sama itu menggunakan elektronik tuh. Ya, transaksi elektronik di situ dan diawasi oleh OJK kan. Jadi setiap jasa elektronik itu bisa digunakan oleh rumah sakit dalam proses pembayarannya. Ya, nah itu udah dijamin keamanannya pastinya. Ya, jadi yang namanya yang saat ini udah banyak berkembang kan, baik yang bank punya menggunakan mobile banking, internet banking, ataupun yang saat ini yang punya swasta ya, kayak GoPay, OVO segala macamnya ya itu sudah dapat clearance dari lembaga jasa keuangan sebagai pengawasnya dalam implementasinya. Itu bisa dipakai untuk proses pembayaran. Dan ini bisa diintegrasikan ke SIM-RSI rumah sakit. Nah, elektronik gitu. Baru bicara smart. Jadi itu jangan bicara smart dulu deh kalau ini belum jalan nih digitalnya gitu. Digitalnya masih banyak masalah, jangan. Nanti belakangan dulu deh. Ya, gitu. Saya mau hospital nih gitu, menggunakan AI, robotik segala macamnya. Nah, oke nggak masalah sih sebenarnya kalau buat mimpi, tapi lihat dulu ini beresin dulu nih. Ya digital, fase digitalnya beresin dulu. Ya jangan sampai nanti ini nggak bisa mendukung pelaksanaan smart hospitalnya tadi. Kalau ini udah beres, kemudian bisa terintegrasi dengan sistem-sistem lain, ya baru bisa bicara terkait dengan bagaimana smart hospital dijalankan. Oh, saya menggunakan pendaftaran menggunakan kartu elektronik, menggunakan pendaftaran menggunakan sensor berupa jam ataupun apa gitu kan, gelang di tangan, masuk ke situ pasien bisa langsung buka pintunya gitu, masuk ke poliklinik. Nah, kalau udah enak kan, udah banyak menggunakan itu. Obat mungkin menggunakan robot, misalkan pengantar macamnya. Ya bisa aja gitu. Kalau memang sudah smart hospital, tapi ya tetap awalnya harus bicara manual dan digital dulu. Ya, baru bicara smart-smartnya tadi. Nah, ini tantangannya. Ya. Ini tantangannya cukup banyak ya, Bapak Ibu ya, dalam mengemas MRS. Pastinya adalah perkembangan TI yang cepat. Ya, kita tahu ya, TI itu cepat banget nih kembangnya nih. Bapak Ibu dulu mungkin bulan lalu baru beli handphone nih, merek Oppo sekian, iPhone mungkin versi ini gitu kan. Ya, mungkin 2-3 bulan ke depan itu udah discontinue tuh, ganti dengan versi yang baru. Ya, gitu. Sama teknologi cepat ya. Dulu mungkin kita masih menggunakan menggunakan MIRC gitu untuk chatting, lanjut ke Yahoo Messenger gitu kan. Ya. Baru lanjut lagi ke BlackBerry dulu, BlackBerry Messenger. Sekarang udah nggak zaman nih, masuk ke WhatsApp, masuk ke Telegram segala macamnya. Nah itu cepat banget teknologinya. Semakin mudah digunakan, orang semakin nyaman, dia makin cepat. Makin banyak bertahan di situ. Nah itu ya. BlackBerry kan nggak ada masalah tuh, chatting segala macam dia nyaman gitu. Karena fiturnya terbatas, ya kan, dan di situ hanya berupa teks aja. Nah, sekarang WA kan udah banyak-banyak tuh fiturnya, akhirnya tergerus ya, kalah sama yang berbasis Android ataupun iOS. Ya, makanya ini harus benar-benar diimbangi, ya, benar-benar cepat. Ya, rumah sakit nggak bisa menutup diri dari itu. Bapak Ibu mungkin sebagai bagian dari rumah sakit juga harus tertantang untuk segera menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Gitu. Apalagi kalau manajemennya tetapkan besok jalankan RME, waduh, nggak bisa kita tolak tuh. Ya, mau nggak mau kita harus tetap jalankan. Ya, tadinya nggak bisa nginput, harus belajar input. Tadinya mungkin nggak bisa menggunakan tablet, harus belajar menggunakan tablet. Ya kan? Nah itu. Jadi kita nggak mungkin kita mengelak dari perkembangan teknologi. Harus kita cepat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita transformasi digital menjadi bagian dari program Kemenkes. Ya. Kemudian kompetensi SDM demikian. Jadi ketika bicara teknologi yang cepat, maka SDM-nya pun harus dikembangkan kompetensinya. Ini yang terjadi di beberapa rumah sakit kebanyakan di daerah talenta digitalnya itu kurang, apalagi di kesehatan. Ya, dari saya tadi ditarakan tadi ternyata IT-nya ada di pihak ketiga, IT rumah sakitnya nggak ada, waduh repot kayak gini. Kalau seperti ini maka PR-nya akan besar. Pada saat nanti pengembangan selanjutnya. Makanya kompetensi SDM terus dilatih. Baik yang mengelola
SIM-RS-nya maupun yang menggunakan SIM-RS-nya. Gitu. Ya, siapapun itu, baik manajemen, dokter, perawat, segala macam yang memang terkait dengan pengguna SIM-RS harus dilatih dengan baik. Ya, tadi mungkin nggak biasa menggunakan aplikasi via Android, harus dilatih supaya dia bisa melakukan penggunaan aplikasinya. Ya, seperti itu. Jadi harus benar tingkatkan SDM-nya sesuaikan dengan teknologi yang dikembangkan. Secara anggaran demikian juga. Ini jadi PR di beberapa rumah sakit saat ini. Saya analisis ya dengan tim. Ternyata banyak yang nggak punya SIM-RS karena penganggaran nggak ada, nggak punya anggaran, nggak punya duit di situ dia buat mengimplementasikan SIM-RS-nya. Nah, makanya disolusikan tadi kan Kemenkes pakai SIM-RS Kos ya, yang bisa didapatkan gratis, tapi ya kita mengacu kepada modus standar yang ada di Permenkes nomor 82 tadi. Kalau IT-nya bisa dikembangkan, SDM-nya berkompeten, dikembangkan lebih lanjut, enak. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau harus mengikuti proses yang ada. Nah, ini juga jadi masalah nih kadang-kadang. Kita udah kasih SIM gratis, tapi nggak bisa dikembangkan. IT-nya nggak ada yang ngawal nih, nggak jalan. Nah itu. Siapapun itu harus ada yang mengawal, harus ada yang mengelola. Kalau nggak ada yang mengelola, susah. Ya, kita harus ada. Jadi anggaran ini bisa direncanakan, ya mungkin dari menggunakan SIM-RS yang sudah berjalan saat ini, ya yang bisa dapat secara gratis bisa dipakai. Kita bisa menganggarkan terkait dengan pengembangan SDM-nya, pengembangan hardware, sampai dengan jaringannya. Supaya nanti pada saat dilaksanakan, ini lebih terukur dan terarah. Gitu. Nggak perlu mikir lagi sistemnya gimana nih. Nah, ya. Regulasi saya pikir tadi sudah disebutkan, cukup banyak regulasi-regulasi sudah menaungi ya terkait dengan masalah sistem informasi ini, baik di sisi kesehatan maupun di non-kesehatan ya. Di Kominfo apalagi lebih banyak ya. Dari terkait dengan keamanan sistem informasi juga sudah ada standarnya. Terkait dengan masalah platform-platform digital segala macam sudah diatur juga. Ya. Terkait dengan tentang elektronik ya sudah diatur ya. Saya pikir regulasi sudah cukup banyak ya. Mungkin nanti adalah bagaimana menyesuaikan dengan regulasi yang ada, itu yang penting bagi rumah sakit. Nah, sampai nanti rumah sakit regulasi sudah sedemikian rupa diterapkan oleh kementerian oleh pemerintah, tapi nggak siap melaksanakannya. Ya, ini jadi masalah juga nih. Nah, contoh aja tadi, kita udah terapkan Permenkes nomor 82 13 sekian tahun. Tapi kalau kita ukur, rumah sakit banyak yang nggak sesuai standar SIM-RS-nya dengan Permenkes tadi. Ya, jadi masalah juga tuh. Ya, padahal kalau udah gitu berarti dia udah nggak bisa menyesuaikan dengan standar regulasi yang ada. Nah, inilah nanti yang akan coba ditertibkan oleh Kementerian Kesehatan dengan program regulatory sandbox. Tujuannya apa? Untuk melihat standar SIM-RS di setiap rumah sakit. Apakah sistem informasi yang dikembangkan di sebuah instansi atau sebuah paskes ini sudah sesuai dengan standar belum menurut Kementerian Kesehatan? Gitu. Apalagi udah terkait dengan transaksi elektronik rekam medis tadi gitu, yang nanti mungkin bisa terhubung satu sama lain, itu harus diuji keamanan datanya, uji terkait dengan bagaimana penyimpanan datanya, dengan teknologi yang digunakan apa segala macam. Jangan sampai nanti udah jalan terjadi masalah. Karena apa? Pembocoran data segala macamnya. Nah, ini jangan sampai seperti, makanya nanti ada program regulatory sandbox yang akan dilakukan supaya untuk melihat compatibility sebuah sistem dengan standar yang ada. Ya, ini yang sudah diterapkan di OJK tadi, otoritas jasa keuangan ya, terkait dengan jasa keuangan elektronik yang saat ini sudah cukup banyak ya di Indonesia ini. Mereka harus ada clearance dulu. Kalau nggak ada clearance itu nggak bisa dijalankan. Karena sudah ditinjau dari sisi keamanan, sisi security segala macam. Integritas data juga sudah diuji oleh lembaga tadi. Ya. Ini keamanan informasi ya. Jadi keamanan informasi juga paling penting juga ya. Namanya aman itu, kata-kata aman itu sudah menyejukkan banget gitu. Ya, seseorang menyimpan data di sebuah sistem informasi harus terjamin keamanannya. Sama kalau kita nyimpan uang aja nih. Nyimpan uang di bank, tentunya kita harus udah percaya sama bank itu, aman di bank itu. Karena apa? Security-nya udah dijamin, ya, keamanannya dijamin. Ya, sama. Informasi demikian. Ketika si user nyimpan data di kita, memberikan data ke kita lewat sebuah aplikasi, maka dia sudah percaya bahwa datanya itu aman. Ya. Tapi kadang-kadang banyak mungkin yang apa ya,
nggak berpikir demikian juga gitu. Contoh kalau kita mendaftar sebagai user dalam sebuah aplikasi e-commerce misalkan, ya. Bapak Ibu tahu nggak ketika Bapak Ibu submit data itu nomor telepon, nama itu tersimpan di mana servernya? Nggak tahu. Mereka gunakan buat apa? Ya, itu dijamin nggak data Bapak Ibu dipakai buat yang lain? Nah, itu. Nggak tahu kan? Pasti kita nggak tahu. Makanya itu juga harus pastikan lagi. Kadang-kadang gitu yang jadi masalah. Tapi tentunya tadi dengan adanya pengawasan ya, oleh pemerintah ini akan lebih terjamin ya terkait dengan data-data pribadi yang kita sebar ke berbagai aplikasi yang ada. Gitu, ya. Nah, makanya penting karena aspek keamanan informasi. Karena saya juga pengalaman baru di bulan Januari lalu nih terjadi data breach ya di sistem di kesehatan ya itu luar biasa itu ya. Semua sistem itu harus kita matikan, kita audit segala macamnya ya. Karena apa? Benar-benar harus memastikan clear masalah dari mana segala macam. Ternyata masalah kebanyakan dari user, pendelegasian password, pembukaan sistem di area publik segala macam tanpa lagi harus ada proses lockout atau shutdown menyebabkan jadinya kebocoran data tadi. Nah ini yang sampai. Jadi ada dia mengeksploitasi si usernya, si pengguna dari sistem informasi itu. Nah, ini jangan sampai kejadian di rumah sakit Bapak Ibu nanti ya. Oke. Ini modul CMRS-nya ya. Jadi ini nanti akan saya rincikan di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan kedua nanti ya secara rinci akan saya sampaikan. Jadi intinya nih di dalam Permenkes nomor 82 2013 ini modulnya seperti ini. Kalau ada modul pelayanan utama yaitu front office ya. Ini yang biasanya langsung dilakukan untuk pendataan pasiennya dari dia pasien datang sampai dengan dia pulang. Ya, admission, pendaftaran, poliklinik, rawat jalan, ada ASKAP, ada CPOE, ada penunjang, apotek, billing. Kalau ini juga demikian, ada ASKAP, CPOE, penunjang, apotek, sampai dengan gizi, billing system juga ada. Ini pelayanan utama. Ini Permenkes nomor 82 tahun 13 ya. Kemudian administratif, back office, ya ini ada gudang, logistik, ada human resource ya untuk SDM, keuangan, akuntansi, dashboard manajemen. Ini bagian administratifnya. Biasanya orang manajemen yang akan melakukan ini nih, menggunakan ini. Ya, kemudian komunikasi, kolaborasi, bridging ini untuk elektroniknya nanti. Bagaimana data itu bisa di-bridgingkan dengan sistem-sistem terkait dengan BPJS Kesehatan untuk proses klaim. Ya kan. Nah, tadi kan sudah banyak nih ya sistem informasi yang berkembang sudah bisa bridging dengan BPJS Kesehatan. Nah, itu sangat baik tuh ya. Nah, tapi sekarang BPJS lebih ketat lagi kan sejak ada masalah keamanan sistem informasi yang terjadi di mereka. Nah, sekarang lebih ketat lagi. Kalau mau pakai CMRS, mau bridging harus lakukan POC dulu, penilaian dulu, layak atau enggak. Diuji dulu oleh BPJS. Kalau oke, sesuai standar mereka baru jalan. Nah, mereka udah punya standar manajemen keamanan informasi di internal mereka. Nah, itu. Kemudian sistem pelaporan rumah sakit, nah dengan sistem di saya nih, ya dengan SIRS-nya, ya ini ada di saya nih, ya itu juga sama, bisa dibridgingkan, ya. Kemudian alat medis saat ini sudah cukup banyak alat medis yang bisa berhubung secara elektronik, ya mungkin dengan alat lab, dengan hubungan dengan LIS-nya atau dengan komputer radiologi, ya, atau dengan RIS-nya, ya. Kemudian sistem perangkat lain ya. Saat ini sudah banyak sistem perangkat-perangkat yang canggih ya. Mungkin dengan berupa jam digital yang bisa mengukur denyut nadi mungkin tekanan darah segala macam. Kemudian nanti di situ bisa tersimpan catatan elektroniknya dia, personal health record-nya itu. PAR ini benar bisa dimanfaatkan lebih lanjut, bisa dihubungkan dengan sistem rumah sakit kalau udah berbasis data individu tadi. Ya. Oke. Ini contohnya nih, yang gambaran yang saya dapat dari PMK nomor 82 tahun 2013 ya. Jadi sama di teman tadi ya, intinya adalah bagaimana proses itu harus terhubung dari mulai pasien itu data sampai dengan pasien itu pulang. Ketika pasien itu butuh berdasarkan penunjang, maka dia harus diperiksa di penunjang. Kalau dia dapat resep, dia harus terhubung dengan apotek. Ya. Ini semua harus terhubung, nggak bisa parsial. Kalau sudah parsial, tadi kendalanya pasti akan ada data-data yang nggak utuh didapatkan. Apalagi terkait rekam medis. Yang rekam medis mau nggak mau harus utuh
ya datanya nggak bisa parsial. Ya, nah ini ya makanya ini sangat penting alurnya diaturlah dalam Permenkes ini supaya rumah sakit mengikuti standar yang ada. Baik back office-nya seperti ini ya tadi ada anggaran segala macamnya, inventory, radiolog payroll, gaji ya, mulai STM sampai dengan keuangannya. Nah ini biasanya juga akan terhubung dari layanan ini terhubung dengan di sini. Contoh gudang aja, gudang kan pasti ketika apotek ini pasti ketika mau order pasti ke gudang. Ya, gudang itu akan mensuplai obat ataupun lain-lainnya terkait dengan stok ini ke masing-masing apotek. Ya, nanti ada controllingnya di sini dia akan terhubung. Order ke sini nanti gudangnya yang mensuplai. Jadi in-out-nya dicatat di sini. Ya, jadi akan terhubung semua. Pada saat pembelian, gudang demikian. Ini mau beli nih, udah mau habis stoknya, tinggal dibeli. Masuk ke modul pembelian. Ya, sama juga dengan demikian. Ada anggarannya nanti ada terkait dengan akuntansinya, berapa uang masuk, berapa uang keluar, segala macamnya, berapa hutang, berapa piutang. Nah, ini akan semua tercatat di sini. Ya. So, nah, ini baru tadi saya singgung tadi smart hospital. Ya. Jadi ya saya bilang tadi nggak bicara smart hospital tentunya bicara terkait bagaimana sistem itu sudah sangat canggih dan bisa digunakan untuk mengefektifkan layanan rumah sakit. Tapi sekali lagi smart hospital itu harus mengacu kepada fase-fase yang harus dilalui dulu. Ya, dari tadi kan manual sampai dengan elektroniknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya apapun itu, baik sebuah sistem informasi segala macamnya sampai dengan semester ditunjuk oleh yang bawah ini. Yang sampai lupa bawah ini penting. Satu, infrastruktur. Ya. Komunikasi infrastruktur sangat penting. Ketika bicara smart hospital, maka infrastruktur harus kuat, harus bisa mendukung dia, ya. Yang sampai infrastrukturnya nggak bisa support. Kalau udah nggak support, otomatis akan masalah. Kemudian internal assessment itu harus kuat juga. Ya, harus di assessment betul ya, internalnya dengan baik sehingga kebutuhan sistem itu yang di atas sini sudah berdasarkan assessment yang memadai. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai dengan mobile healthcare, services, sensor, CRM, delivery berupa home care, layan home care, medical record, teleconsultation, ini maka selangkah lagi menuju ya. Ini telekonsultasi saat ini sudah menjadi bagian ya. Di era pandemi COVID ini saat ini beberapa rumah sakit sudah mengembangkan aplikasi telekonsultasi menggunakan aplikasi berbasis Android terhubung dengan WA mungkin untuk Pico-nya ya, Pico-nya pakai WA atau menggunakan fitur-fitur lain untuk video call konferensi cukup banyak yang bisa dipakai. Nah, ini bisa menggunakan telekonsultasi. Nah, medical record ya, medical record mungkin cukup sudah mulai saat ini sudah mengembangkan elektronik medical record. Ya, dan itu sangat baik saya pikir ya untuk bisa mempermudah mengefisienkan penyimpanan di rumah sakit. Ya, artinya pastikan data itu tersimpan dalam SIM RS-nya mereka. Ya, seperti itu. Jadi ini yang saya coba ingatkan lagi bahwa semuanya lagi-lagi tergantung pada proses di bawah. Kalau bawah ini kuat, mendukung dengan baik, maka proses di atasnya pun akan lebih mudah lagi. Ya. Oke, nah ini peran SIM-RS, sekali lagi SIM-RS memiliki peranan yang sangat penting ya. Tentunya adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas data di sebuah rumah sakit. Ya, jadi Ibu sudah bilang kan harus ambil ke sana sini dulu baru selesai. Ya, itu jangan seperti itu. Jadi dengan SIM-RS harusnya datanya akan lebih gampang nyarinya. Kan tadi udah Amerika record nih, cukup masukin nomor rekening medisnya udah semua kelihatan history dia tuh. Ya kan, history medical record-nya dia tinggal klik kapan dia itu lihat resumenya seperti apa ya, sudah lengkap di situ ya, harusnya seperti itu kalau sudah bagus ya. Kemudian menjamin tersedia informasi yang berkualitas. Nah, kalau udah lengkap, udah utuh ya, maka pastikan kualitasnya akan sangat jauh lebih baik gitu dibanding kalau kita hanya parsial sebagian gitu. Ya, jadi kalau proses udah dari awal sampai dengan pas itu pulang udah utuh tuh informasi lengkap disimpan di situ, maka pasti akan jauh lebih berkualitas informasi yang didapatkan. Gitu. Contoh mungkin ya di rumah sakit misalkan
Oke, kalau hanya mendatanya terkait hanya pasien saja sampai dengan bilik sistemnya, itu akan hanya sebagian. Tapi kalau sudah sampai detail, dia mendapatkan terapi apa, dapatkan pemeriksaan apa, ya kan, mendapatkan pemeriksaan lab seperti apa, ya kan, itu akan jauh lebih berkualitas datanya. Ya. Ini yang penting ya, supaya nantinya ke depan ini bisa dipastikan sebenarnya harus bisa berjalan dengan baik. Dan bagaimana mengembangkan sistem yang efektif. Jadi kalau dengan data yang kuat, dengan basis data yang bagus, maka perencanaannya juga lebih efektif. Gitu. Apapun itu pasti butuh data ya. Kita merencanakan sesuatu ya terkait dengan strategi bisnis di sebuah rumah sakit mungkin tanpa ada data pasti nggak bakal bisa mensupport. Gitu. Ya contoh tadi kan indikatornya apa sih? Oh indikatornya rumah sakit bor misalkan. Bornya apakah rata-rata sudah sesuai dengan standar belum nih? Loss-nya berapa rata-rata setiap layanan di situ? Ya. Kemudian rata-rata kunjungannya berapa segala macam. Nah kalau datanya nggak ada, itu pasti akan salah nanti untuk kebijakannya. Tapi kalau sudah ada data yang kuat berbasis dari layanan rumah sakit dari CMRS-nya, maka perencanaannya akan jauh lebih efektif. Yang baru bisa menentukan investasi yang diarahkan ke informasi. Ya, jadi kalau udah ada itu kan kita bisa menentukan investasi apa yang kita bisa kembangkan dari berbasis teknologi informasi ini. Baru nanti kelihatan nih pengurangan biaya dan meningkatkan pendapatan. Tapi nggak bisa diharapkan ya ini tahun pertama itu pasti akan pengorbanannya akan besar. Tapi nanti tahun kedua, ketiga itu akan benar terlihat tuh efisiensi dari layanannya dan bagaimana pendapatan itu akan jauh lebih besar ketika ya teknologi informasi itu diterapkan. Ya. Yang teknologi informasi kan menarik tuh nanti dari sisi customer pasiennya. Oh di sana cepet tuh layanannya, antriannya nggak panjang. Misalkan. Jadi kita dapat appointment bisa daftar online sampai sana langsung bisa print di anjungan pendaftaran mandiri misalkan. Belum masuk ke poliklinik tuh diukur sama perawatnya segala macam. Bahkan kalau berobat tuh jamnya udah pasti tuh, dokter udah ngasih tahu jam sekian lewat sistem informasinya, udah di warning di situ. Nah, itu kan enak tuh kayak gitu. Jadi orang akan tertarik masuk berobat ke sana karena sudah ada kepastian jam pelayanan segala macamnya. Nah, ini yang penting ya. Nah, apalagi untuk terkait dengan JKN nih, wah, klaimnya mungkin bisa dipercepat kan. Kendali biaya juga bisa dibaca karena saat ini udah proses bridging dengan e-claim. Ya, jadi ketika masukin ke ini nanti kelihatan tuh hasil groupingnya berapa, segala macam, biayanya berapa. Ini udah bisa diukur oleh rumah sakit. Kemudian manajemen aset, ya, kemudian SIM pendukung putusan tadi sudah saya singgung di atas, kemudian SIM untuk pengelola operasional manajemen tadi ya untuk bagaimana dengan data yang baik, informasi yang bagus, yang berkualitas, maka manajemen terhadap operasional, pengendalian terhadap operasional rumah sakit bisa lebih terarah lah ya. Kalau ada yang misalkan oh ada biaya yang besar nih terkait dengan layanan tertentu, dia bisa langsung dicek, dievaluasi gitu ya, sehingga nggak berlebihan juga nanti ya. Seperti itu. Kemudian saya menganalisis kebutuhan informasi yang dibutuhkannya ya. Bentar. Sampai dengan terakhir SIM berperan sebagai penyedia ya bagi pengelola data maupun informasi yang berkaitan dengan tugas organisasi. Jadi intinya SIM itu sangat berperan sebagai penyedia. Yang di mute dulu ya. Siapa ini? Ya. Jadi SIM berperan sebagai penyedia bagi pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan tugas organisasi. Jadi apapun itu nanti kalau sudah SIM ini jalan, siapapun itu usernya yang punya tugas terhadap organisasi tersebut, dia punya data di situ. Rekam medis, dia punya data laporan harian, sensus harian segala macam yang bisa dilaporkan ke manajemen. Orang keuangan punya data terkait dengan laporan keuangan, terkait dengan pendapatan harian segala macam. Dokter juga demikian, terkait dengan indikator kinerja dia, ya, waktu tunggu segala macamnya. Itu semuanya sudah ada nanti. Kalau prosesnya semua dijalankan sesuai dengan proses bisnis rumah sakit. Tapi kalau parsial, lagi-lagi kalau hanya separuh-separuh, pasti ada data yang nggak utuh dan informasinya pasti akan nggak utuh juga. Ya, makanya ini harus Bapak Ibu pastikan adalah bagaimana data integritas data, keutuhan data itu harus benar-benar dijaga dengan baik dalam proses informasi menuju rumah sakit. Ya. Oke. Jadi apapun itu sekali lagi ya, informasi itu kita anggap sebuah aset.
Ya, sistem informasi itu cuma aset sebenarnya, aset yang sangat berguna nih. Ya, untuk apa? Untuk proses bisnis rumah sakit. Nggak bisa sistem informasi itu kita hanya sebagai pendukung aja, enggak. Tapi dia aset yang bisa bermanfaat ke depan. Termasuk pengelolanya tadi. Ya. Pengelolanya tadi kita jadikan sebagai aset yang nantinya akan berguna dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit. Karena apapun informasi kalau sudah baik, maka hasilnya pun akan baik. Ya. Kalau masuknya nggak bagus, hasilnya pun akan nggak bagus. Tapi kalau hasilnya baik, berkualitas, maka keluarannya pun akan baik. Nah, ini kita pastikan. Ini yang ada di amanah di ISO 27002 ya, tahun 2007 ya. Nah, intinya ya 3 hal ya. Ini terakhir ya. Rumah sakit harus memberikan informasi akurat, tepat, waktu, dan relevan. Ya, jadi kalau kita menilai sebuah informasi bagus atau tidak, informasi bagus ada 3. Akurat artinya dia menyampaikan informasi tervalidasi dan terverifikasi dengan baik. Jangan sampai udah pakai SIM-RS tapi informasinya nggak valid, nggak diverifikasi lagi. Menyebabkan apa? Menyebabkan yang dihasilkan jadi nggak bagus informasinya. Nah, ini yang terjadi nih ya. Kalau kita misalkan masukin data salah aja, dia laki-laki di input perempuan, masuk ke data itu jadi salah informasinya, gitu. Analisis juga pasti salah. Nah, ini yang sampai kejadian seperti itu. Maka harus diverifikasi dulu ya sebelum nanti ditayangkan dalam sebuah laporan. Kemudian tepat waktu berarti menyampaikan informasi secara real time atau sesuai dengan periodenya. Jadi dengan ada SIM-RS didorong harusnya informasi yang dihasilkan itu harus tepat waktu sesuai dengan periode yang ditentukan. Kalau dia sifatnya harian ya hari-harian. Kalau di laporannya harus bulanan ya bulanan. Nggak boleh harian jadi bulanan, bulanan jadi tahunan, nggak bisa. Ya, tetap harus benar-benar direncanakan makanya. Jangan sampai nanti tadi bilang kalau udah bulanan ya kapan dia di cut off itu harus pastikan datanya harus selesai di situ. Nah, ini dengan tepat waktu. Terakhir baru relevan. Informasi yang disajikan harus berguna bagi penerima informasi. Ya, jadi nggak bisa disamaratakan semua. Ya, dokter dia butuhkan data pasien pastinya karena untuk melihat dari sisi keadaan pasien tadi, ya, ataupun riwayat pengobatan pasiennya sebelum-sebelumnya. Dia butuh itu, dia bisa lihat. Tapi mungkin bagi manajemen dia nggak sampai ke detail data pasien. Dia cukup melihat bagaimana kunjungan, berapa banyak pasien hari ini, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa pendapatan yang didapatkan. Bagi mungkin di sisi eksternal stakeholder, ya mungkin di Kementerian Kesehatan, nggak sampai detail pasien mungkin. Dia hanya lihat, oh berapa sih bornya, berapa sih alosnya, berapa sih NDR, GDR, segala macam, berapa sih tempat tidur rumah sakit tersebut. Nah, itu yang terkait dengan masalah relevansi tadi. Ya, jangan sampai nanti kita salah ngasih atau disamaratakan semua. Kalau disamaratakan semua bisa terjadi potensi tadi overlap terkait dengan penggunaan data tadi yang menyebabkan tadi masalah keamanan data. Ya, ini lagi saya ingat keamanan data itu sangat penting. Kalau sudah nggak aman, ada kebocoran data, maka integritas data itu akan diragukan, menyebabkan customer atau pasien menjadi ragu terhadap layanan kita. Makanya harus benar-benar dijaga integritas data kita. Ya, itu saja Bapak Ibu sebagai kuliah hari ini dari saya ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, khususnya bagi Bapak Ibu semua yang mungkin nanti ke depan mungkin bisa menjadi manajemen rumah sakit, bahkan mungkin sudah ada yang sudah jadi manajemen rumah sakit, bagus ya, saya pikir bisa lebih memahami terkait dengan bagaimana SIM-RS di pentingnya SIM-RS di sisi rumah sakit ya, dalam hal menunjang layanan. Bagi yang mungkin sebagai yang belum nanti akan jadi manajemen juga akan memahami bagaimana nanti ini harusnya sih saya jadi manajemen harus gimana nih untuk bisa menjaga SIM-RS yang baik ya, atau mungkin jadi konsultan nanti di rumah sakit ya, bisa menjadi penasehat atau menjadi informasi ke rumah sakit yang dikonsultaninya kliennya untuk menata kembali SIM-RS-nya. Karena saat ini mungkin di beberapa kalau salah kan akreditasi sudah mulai ada ya saat ini ya, sudah mulai jalan ya, dengan lembaga-lembaga akreditasi independen yang ditunjuk, masalah dan lembaga itu. Nanti itu salah satunya adalah bagaimana melihat standar di sisi informasinya yang ada di rumah sakit. Kalau sudah bagus, sudah baik, maka pastinya menunjang dari sisi
standar-standar akreditasi lainnya juga ya, seperti itu. Ya. Oke, itu Bapak Ibu ya dari saya. Kalau ada yang mau bertanyakan silakan sebelum saya absensi. Yuk, kalau ada yang bertanyakan, mangga. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau absen dulu kalau nggak ada. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Nah, satu dulu ya, siapa dulu nih Pak? Saya Bapak siapa? Siapa dulu nih? Ya silakan Pak Stomo dulu deh. Ya, silakan Oh, Pak. iya. Maaf nih Pak, saya nggak on cam Pak. Lagi Ya, nggak apa-apa sambil Pak, sama driving. nih, saya juga belum mungkin. Oke, silakan mangga. Ini Pak, tanggapan Bapak mengenai kan setahu saya ini Persi lagi kerjasama dengan HIMSS ya Pak ya. Ya. Untuk digitalisasi rumah sakit Pak. Hmm. Kalau di Jakarta mungkin memungkinkan ya Pak ya, karena sumber dayanya ada. Kalau di daerah nih bagaimana nih Pak? Apalagi kalau berbicara mengenai ke apa namanya unit terdepan puskesmas gitu. Saya pernah tahu sih sekarang puskesmas sudah ada sistem apa namanya diagnostik atau konseling jarak jauh ya gitu. Ya, betul. Nah. Buat yang di daerah-daerah terutama. Ini gimana nih Pak? Ya, oke Pak. Itu memang betul sih Pak, bahwa memang baik Persi, Kemenkes sudah bicara terkait transformasi digital ya, khususnya di Paskes dan kesehatan. Dari mulai Paskes primer sampai dengan tersier tuh nanti kita akan berharap bisa ditransformasi ke semua lainnya ke digitalisasi tadi. Tapi memang faktor-faktor terkait dengan penunjang. Tadi saya bilang kan apapun itu sistemnya kalau di bawah itu nggak jalan, susah juga nanti. Ya, makanya tentunya nanti masalah infrastruktur, keterbatasan akses mungkin tadi dengan koneksi internet, terkait dengan SDM-nya itu memang harus diperhatikan. Ya, makanya saya juga sudah pernah bicara dengan teman-teman Persi. Saya juga memang ikut serta dalam melakukan asesmen Pak terhadap kesiapan rumah sakit. Mereka terakhir Persi kalau salah sudah menyebarkan kuesioner yang mengenai rekam medis elektronik ya atau keadaan di situ. Nah, jadi ke depan itu sebenarnya nanti Kemenkes akan melakukan pendataan secara rutin mengenai maturitas IT di Paskes, khususnya rumah sakit, sama tangannya gitu. Jadi nggak hanya melihat kesiapan Simeres ya, tapi lihat juga bagaimana SDM-nya, bagaimana infrastruktur, mungkin nanti anggaran juga akan dilihat tuh. Supaya yang nggak mampu ya kita akan coba bantu lewat program tadi Simeres open source ya. Kemudian SDM-nya yang belum kompeten dilatih ya untuk digital talent gitu kan. Masalah infrastruktur kita bisa kerjasama dengan Kominfo untuk pengembangan infrastrukturnya supaya ICT di sisi rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin nanti ke depan tata kelolanya pun harus dipastikan juga harus dikelola dengan baik ya. Artinya ada governance di sisi rumah sakit. Nah, ini mungkin nanti akan dikaitkan dengan manajemennya. Jadi manajemennya nanti akan dikasih tahu. Yang ini ada program seperti ini dan kalau untuk menjalankannya maka harus ada pengelola yang baik di situ. Ada governance tata kelolanya lewat SOP atau lewat aturan-aturan dari pimpinan rumah sakit supaya itu bisa berjalan. Nah, itu mungkin nanti itu yang akan lakukan. Nah, tapi memang tentunya pengembangannya itu bertahap, Pak. Nggak mungkin bisa langsung semuanya. Saya yakin sih enggak lah. Nggak bisa serentak. Ya, kita melihat dari sisi kesiapannya dulu. Yang siap, kita coba jalankan. Kita linkkan dengan sistem Kemenkes. Tapi yang nggak siap, maka tadi kita asesmen terus sampai dengan level kematangannya itu memenuhi standar yang diharapkan. Itu sih Pak menurut saya. Nanti yang pastinya akan terus didata oleh Persi dan Kemenkes untuk terkait hal itu. Gitu. Baik Pak. Oke, ada lagi? Yuk, silakan. Dari siapa Pak Rahmat? Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Rahmat. Yuk. Saya kerja di rumah sakit Pak. Ya. Kalau sekarang ini kan perkembangan teknologi rumah sakit sudah pakai e-system semua Pak. Iya betul. Jangan kita untuk menghitung jumlah tenaga berdasarkan beban kerja. Ada nggak sih Pak standar misalnya untuk seorang programmer tuh menangani sekian sistem? Karena kan program itu kan ada yang membantu nanti Pak bagian teknisi atau peranatanya Pak. Ya. Ada nggak standar itu Pak untuk menghitung tadi Pak teknologi kompeten tenaga SDM-nya Pak maksudnya saya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Betul. Ini memang kalau di beberapa rumah sakit daerah ya, itu kan ada peranata ya, peranata komputer lah ya, yang maksud saya mungkin saya juga peranata komputer juga.
di jabatan fungsional saya. Nah, di situ memang ada istilah analisa jabatan, Pak ya, analisa jabatan, dan analisa beban kerja. Dua itu harus saling terkait tuh, ya satu sama lain. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya pemetaan jabatan analisa jabatan itu bisa lihat dari tugas dan fungsi dari Pranata itu sendiri. Berapa banyak sih tugasnya gitu, ya. Tapi memang sayangnya memang saat ini saya lihat secara konteks itu belum merata ya, belum diklasifikasikan ya secara konteks nih. Jadi orang itu bisa jadi satu orang itu rata komputer bisa sebagai programmer, jadi analisis sistem, sebagai jaringan juga bisa. Nah, itu jadi masalah. Makanya yang saya lakukan biasanya adalah menekankan pada kinerja tim. Jadi kalau ada proyek, misalkan ada pengembangan sesuatu yang terkait dengan sebuah pengembangan sistem informasi, saya akan bentuk timnya, tim kerjanya di situ. Di situ terdiri dari satu program, ada programmer, ada tim QC atau helpdesk, ada tim data, ada tim analis. Nah, itu saya buat di situ. Sehingga nanti pada saat implementasinya, semua itu dapat kriterianya gitu. Nah, jadi nggak bisa tuh kita drop semua programmer di sini, nggak bisa. Kita bagi di situ, benar bagi. Memang standarnya nggak ada, tetapi yang jelas kalau kita lihat dari situ, kita bisa melihat bagaimana kebutuhan sistem informasi saat ini. Kalau sistem informasi pengembangannya besar, maka otomatis programmer juga akan lebih banyak dibutuhkan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar pemeliharaan, saya pikir nggak terlalu banyak dibutuhkan. Makanya saat ini memang kita harus ada sistem fleksibel, orangnya itu harus fleksibel. Bentuklah tim yang kuat, ya, yang terdiri dari orang-orang tadi yang bisa mendukung satu sama lain. Ya, jadi jangan sampai kadang-kadang banyak rumah sakit itu mau fokuskan pada programmer aja. Padahal enggak, programmer itu nggak bisa kerja sendiri, Pak. Ada butuh seorang analisa sistem, ada butuh seorang tadi yang merancang sistemnya, bentuk sebuah prototipenya, gitu. Sehingga nanti ketika kerja dia sudah tinggal mengikuti proses yang ada, perancangan tadi gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Saat ini memang belum, kalau untuk standar belum ada, tapi sekali lagi ABK itu dilihat dari yang jabatan itu dilihat dari ABK-nya. Kalau beban kerjanya makin besar, maka jabatannya pun harus kontaknya semakin besar. Kalau sedikit juga akan sedikit. Saya dulu di tempat saya dulu ABK-nya itu hanya 3 orang peranata komputer, Pak. Saat ini sudah saya butuhkan ada sekitar 10 orang peranata komputer. Kenapa makin besar tuntutannya gitu? Maka dia ketika tuntutan makin besar, saya minta ke manajemen makin besar pula di situ. Karena ada standar dari sisi pekerjaan yang sudah dilakukan. Gitu, Pak. Itu Pak Rahmat dari saya. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, silakan sama Pak Rahmat. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya absen ya. Ya, sekalian saya kenalan, karena saya belum kenal satu-satu dari 3 C ini. Mungkin ada yang pernah kenal saya juga, mungkin saya juga ada yang pernah kenal Ibu di sini atau Bapak Ibu di sini. Karena ada beberapa waktu lalu juga ternyata ada teman sekantor saya yang kuliah juga di Rindo gitu. Ya. Oke, pertama itu Ibu Dinia Yuliani. Ada Bu Dinia? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Siapa tahu bisa saya kenal ataupun suatu nanti bisa ketemu gitu kan, di mana gitu saat kunjungan pas apa. Silakan Bu Dinia Yuliani. Ada? Ada. Silakan Bu, memperkenalkan diri Bu, dari mana, bekerja di mana? Saya Dinia Yuliani. Pekerjaan sekarang belum ada karena baru aja selesai koas, menunggu ujian UKM PPD. Baik Bu, makasih Bu Dinia Yuliani ya. Kenalnya tadinya koasnya sudah selesai berarti Bu ya, tinggal menunggu ya. Baru aja selesai. Iya, terima kasih Bu. Lanjut ke Ibu Retno Triharsanti. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Retno Triharsanti, biasa dipanggil Santi. Ya. Latar belakang saya dokter umum. Sebelumnya saya bekerja di IGD Rumah Sakit Fatmawati, Pak. Kemudian saat ini saya stay di Pekanbaru. Keseharian saya ibu rumah tangga, Pak. Oke, karena di Pekanbaru ya. Memang asal di Pekanbaru, di Riau berarti ya. Saya asalnya dari Jakarta. Oh, Pekanbaru ikut dinas suami, Pak. Oh, suaminya. Ya, memang kalau perempuan begitu sih. Ya, Bu. Oke, salam kenal ya, Bu ya. Terima kasih, Bapak. Baik. Kemudian Ibu Aminah Fitria, ada? Ada, Pak. Ya, silakan Bu Aminah. Memperkenalkan diri, Bu. Diri,
Nama saya Aminah Fitria. Saya dokter umum bekerja di Puskesmas Halim 1, Pak. Halim 1 ya, Jakarta ya. Iya, izin. Baik. Ya, salam kenal Bu Aminah. Kemudian Ibu Citra Suwarnamida. Ada Bu Citra? Silakan Bu Citra. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Ya, saya Citra Suwarnamida. Saya sekarang sedang berdinas di Puskesmas Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Sebagai dokter. Di Makassar, Jakarta Timur Bu ya? Ya, betul. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Kemudian Muhammad John Elang Lanang Sismadi. Ini panjang sekali namanya nih Bapak. Iya. Silakan Pak. Ya, saya Muhammad John Elang Lanang Sismadi. Saya kerja di Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Di daerah mana Pak? Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Baik. Terima kasih Pak ya. Salam kenal Pak ya. Iya. Panggilnya siapa nih Pak? Panggilnya John. John ya. Oh iya, saya. Oke, makasih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Rita Wedya. Ada Bu Rita, masih standby. Silakan Bu Rita. Pak izin. Yuk, silakan. Saya agak sedikit terganggu. Ya, saya Rita, latar belakang S1 kedokteran. Ya. Saat ini bekerja di RSUD Kemayoran, Pak. Di Kemayoran ya, DKI Jakarta ya. Baik, ya, makasih Bu. Kemudian Ibu Lydia Siti Aminah. Silakan Bu Lydia. Baik Pak, saya Lydia Siti Aminah. Saat ini berdomisili di Jakarta Pusat Pak. Untuk pekerjaan saat ini belum bekerja. Baik, baik, makasih Bu Lydia. Baik Pak. Kemudian Dokter Rini Ardiani, silakan Dok. Silakan Bu Dokter Rini, masih ada? Standby. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, nama saya Rini Ardiani, latar belakang pendidikan saya dokter umum. Saat ini saya bekerja di Klinik Pratama di daerah Jakarta Timur, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Dok. Salam kenal ya Dok. Kemudian Ibu Paradiba Saumli Agniasta. Saya juga namanya nih. Silakan Bu Farah ya. Ibu Agnes. Ya, silakan. Saya Paradiba, Pak. Latar belakang saya dokter umum. Saya saat ini tinggal di Bogor. Kemudian saya bekerja di RSUD Cibinong, Pak. RSUD Cibinong ya. Oh, Iya. baik. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kemudian Ibu Mutmainah ada? Mutmainah? Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. Ya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, biasa dipanggil Ina. Saya dokter umum, saat ini bekerja di Rumah Sakit Medimas di Kota Cirebon. Kota Cirebon. Iya. Medimas ya? Oh, baik. Iya. Ya, baik. Kemudian Bapak Abu Rizal Muhtar. Silakan Bapak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan Pak. Saya Abu Rizal Muhtar, saya bekerja di Puskesmas Karwangi, Kota Bogor, Pak. Saya basicnya S1 keperawatan. Karwangi Sukabumi itu Bogor, Pak? Mekarwangi, Pak. Oh, Mekarwangi, sorry. Karwangi, sekarang Sukabumi. Karwangi, Sukabumi, RSUD Karwangi. Karwangi ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Ibu Latifah ada? Ada Bapak, salam Ya, kenal. Nama saya Latifah, biasa dipanggil Tifa, Latifah juga boleh. Saya latar belakangnya dokter gigi. Saya bekerja di Rumah Sakit Urip Sumoharjo di daerah Bandar Lampung. Bandar Lampung, baik, makasih Bu Latifah ya. Kemudian Lasmaria Hasi Holang, silakan Bu Lasma. Perkenalkan Pak, nama saya Lasmaria. Ya. Saya bekerja tadi yang di RSUD Tarakan, Jakarta. Tarakan ya, baik. Ya, basicnya perawat Pak. Tapi Perawat ya? yang bekerja di bidang penunjang. Penunjang medis ya. Baik Bu, Ya, makasih Bu. terima kasih, Pak. Kemudian Bu Lydia Siti Aminah. Ada? Ibu Lydia Siti Aminah. Maaf Pak, tadi kan udah Pak. Udah ya? 2 kali langsung absen ya? Iya, dokter absen nih, nggak yakin kayak yang masuk. Ini. Ya, double input nih. Ina Marliana.
Ada Bu Nina? Ada Pak. Silakan Bu. Nama saya Nina Marliana Pak. Latar belakang saya apoteker. Saya dari Rumah Sakit Duren Sawit Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nina Marliana. Kemudian Ibu Aminah Fitria ada? Udah 2 kali juga ya? Oh, 2 kali juga sama nih. Oke, lewat dulu deh. Double input juga nih. Ibu Hotnida C. Sibuaya ada? Ada Ibu Hotnida? Ada Pak, saya Pak. Ya kan? Saya Hotnida Pak, latar belakang saya S1 kedokteran. Ya. Saya kerja di Rumah Sakit Tebet Pak. Salam kenal Pak. Ya, senang kenal Bu Hotnida. Baik, lanjut ke Perahdihan Bahar. Silakan Bu. Selamat malam Pak. Ya, malam. Saya biasa dipanggil Vera Pak karena nama saya susah. Ya, saya latar belakang saya dokter gigi. Sekarang saya manajemen di Rumah Sakit Duren Sawit. Terima kasih. Duren Sawit ya Bu. Oh baik. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Adrian Muhammad Piali. Silakan Bu Pak Adrian. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak Ya, Adrian. perkenalkan nama saya Aldrian. Background saya manajemen, sedang bekerja di Kemenkes Biro Perencanaan dan Kesehatan. Oh, di Biro Perencanaan ya Pak ya? Ya kan? Baik. Bentar, ini kayak saya mati. Oke. Lanjut ya. Lanjut lagi ke Bapak Rahmat Ilahi ada? Ada Bapak Rahmat Ilahi tadi mungkin ada ya? Iya Pak, saya Pak. Pak Rahmat. Dari Ya, rumah mana Pak? Nama saya Rahmat Ilahi Pak. Saya bekerja Ya. di RSKD Duren Sawit, bagian SDM Pak. Duren Sawit ya Pak ya? Baik, Ya. terima kasih Pak Rahmat. Ya, makasih Pak. Kemudian Muhammad Ihsan ada? Muhammad Ihsan, Pak Muhammad Ihsan. Ada Pak. Silakan Pak Muhammad Ihsan. Ya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ihsan, saya bekerja di Rumah Sakit Duren Sawit Pak. Wah, Duren Sawit banyaknya nih ya. Iya, Terima sama dengan Pak kasih Ahmad Pak. Muhammad Ihsan. Kemudian Tri Oktoranto ada? Ada Pak. Ya, silakan. Ya, nama saya Tri Oktoranto, saya basicnya manajemen. Saya bekerja di Rumah Sakit Duren Sawit Pak, bagian pemberdayaan SDM. Baik, terima kasih Pak Tri Oktoranto. Kemudian Widiawati Arisanti, udah tadi ya? Belum? Pak. Ya Silakan. Pak, perkenalkan saya Widiawati. Saya basicnya perawat Pak, saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Persahabatan. Oh, Ya, Pak. iya. Ya, ini ya, Kemenkes juga nih, ya. Terima Iya, kasih Pak. Bu Widiawati. Kemudian Bapak Ardian Trihasmoro. Ada Pak Ardian? Ya, selamat malam Pak. Saya Ardian. Saya latar belakang background saat ini bekerja di Kementerian Kesehatan di Biro Perencanaan Pak. Biro Perencanaan ya, ini orang Roren banyak nih ya. 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 Baik Pak, terima kasih. Baik, makasih Pak. Kemudian Ibu Gigi Anissa ada? Ya, selamat malam Pak. Saya Ya. Gianisa Pak. Background saya dokter gigi. Saat ini saya bekerja di Klinik Pratama di daerah Bekasi Pak. Klinik Pratama ya. Makasih ya. Baik. Makasih Ya. Bu. Ya Pak. Kemudian ini Bapak apa Ibu nih? Bapak ya. Lazwardi Resi Sinatria. Halo, ada? Lazwardi Resi Sinatria. Standby. Adakah? Ini laki-laki perempuan nih? Laki-laki ya? Laki-laki, Pak. Laki-laki ya? Ya, baik. Nge-standby ya? Nggak hadir ya? Oke. Tadi Pak Ardian sudah 2 kali input juga nih. Kemudian Raisa Lingga Angesti, silakan Bu Raisa. Ada Bu Raisa masih standby?
Yuk, silakan Bu, kalau masih standby Bu, memperkenalkan diri dulu Bu. Itu kayaknya mikrofonnya error, Pak. Error ya? Iya. Oh, baiklah kalau masih error. Ya lah. Baik, ya, baik. Saya coba ada dulu ya. Astomo Prabowo, Bapak Astomo ada? Saya Pak. Kan Pak Astomo. Ya, saya. Bentar Pak, saya sambil nyetir Pak. Baik Pak, hati Pak. Ya, saya Hastomo Pak, latar belakang pendidikan dokter Pak. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit swasta Pak di Jakarta Pak. Baik, makasih Pak Astomo. Ya Pak, sama-sama Pak. Kemudian Bapak Edi Arianto ada? Edi? Ada Pak, izin. Silakan Pak Edi. Ya, izin Pak. Nama saya Edi Arianto Pak. Saya perawat. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Persahabatan. Ya. Jadi di perawatannya Pak ya? Di perawatannya Pak ya? Saya di komite Pak. Oh, komite. Baik, makasih Pak. Baik. Kemudian masuk ke Bapak Muhammad Peter Kombo ada? Ada Pak. Ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin saya Muhammad Peter Kombo, latar belakang saya dokter hewan Pak. Saya bekerja di tempat rekreasi dan di klinik Pak. Baik. Kemudian izin Pak Haidar. Ya. Kebetulan kelas kami pukul 8 ada mata kuliah residensi Pak. Oh ya, baik. Ya kita percepat aja nggak apa-apa. Oke, bentar ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Baik. Maaf, saya juga belum tahu. Saya pikir udah selesai nih. Hari ini nggak ada kuliah lagi. Baik. Ibu Leoni ada? Masih ada Leoni? Oh, ada. Ya, silakan Bu. Kenalkan itu singkat aja Bu. Nama aku Leoni. Aku basicnya kedokteran umum. Aku bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Baik, terima kasih. Kemudian Rizka Septiar. Ayo Rizka. Ya, background saya kedokteran umum. Saya bekerja di RSID Pondok Kelapa, Pak. Pondok Kelapa, ya. Baik, makasih. Aqualindo siapa nih? Dapat Aqualindo. Oh, isinya email nih malah. Namanya email. Pak. Ya. Silakan Pak. Selamat malam Pak. Salah input nama. Saya Aquilando Pak, panggilannya Ando. Latar belakang saya dokter umum, bekerja di RSUD Ciracas. RSUD Ciracas, baik. Terima kasih Pak. Terakhir, Ibu Dwitsa Nopari Ananda. Ada? Hadir Pak. Ya, silakan Bu. Perkenalkan nama saya Dwitisa Novaria Ananda Pak. Latar belakang saya dokter umum, sekarang tidak bekerja Pak. Oh, baik, terima kasih. Baik ya, ini sudah selesai semua, jadi insya Allah. Saya belum Pak. Siapa? Silakan Pak. Iya Pak, malam. Nama saya Wanda Bajis Tanggang, bekerja di RSKD Duren Sawit, sarana prasarana Pak. Oh baik, baik kalau gitu. Ya, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Salam kenal juga semuanya. Jadi intinya sudah selesai ya Mbak Mia, karena ada kuliah lagi dari Dr. Jack. Saya mohon maaf agak sedikit telat tadi. Jadi ya lagi ini sudah materi pertama, saya akan kirim materinya ke ketua kelas. Ya nanti mungkin pertemuan selanjutnya mungkin bulan depan ya dengan saya. Ya jadi setelah Senin Rabu Gemala, insya Allah saya akan berikan materi lebih detail lagi mengenai modul dalam CWRS di pertemuan nanti, seperti tata kelolanya gimana, hingga nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih detail mengenai CWRS yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.